Jadi kemungkinan dunia ini akan multipolar ya. Kalau dulu kan sebelum perang Ukraina ini, dunia ini single polar. Semua terpusat pada kebijakan internasional Amerika. Nah sekarang dunia terbagi multipolar, ada nanti negara-negara ada yang cenderung kebijakan politik luar negerinya akan lebih dekat ke China, Rusia, India, South Africa, Bridge. Ada negara-negara yang tetap kebijakan luar negerinya dekat ke Eropa dan Amerika. Kalau Indonesia sendiri, dia masuk ke condong ke arah mana nih Pak Miki? Nah jadi kalau kita lihat sangat besar peluangnya 5 tahun ke depan porsi yuan sebagai alat transaksi antar negara bridge atau bahkan yang lebih besar dunia, porsinya akan terus naik sangat besar peluangnya. Makanya tadi Indonesia harus memanfaatkan peluang yuan sebagai global reserve currency. Halo Sobat Kompas.com, selamat datang di Generasi Cuan Part 2. Part 1 kita udah bahas mengenai rupiah menguat. Kali ini di Part 2 kita akan bahas soal dedolarisasi AS. Masih bersama Pak Ahmad Mikhail, selaku Chief Ekonom dari Sukor Sekuritas. Nah di segmen kali ini kita akan mau menjawab lagi pertanyaan dari Sahabat Kompas.com yang akan dibacakan oleh Niken. Oke, Pak Mikhail, ini ada dua pertanyaan dari akun YouTube Kompas.com. Yang pertama itu dari Sopian Hadi. Dia mau bertanya, katanya jika tidak menggunakan mata uang dolar Amerika, apakah perbisnisan tetap aman, lancar khususnya untuk Indonesia? Lalu mata uang manakah yang akan dipakai sebagai alat? Jadi mungkin sebelum masuk ke dalam sini saya agak sedikit ya brief ya. Histori kenapa terjadi dedolarisasi sekarang. Ya, boleh. Jadi dedolarisasi ini terjadi sebenarnya dimulai di tahun 2008 ketika global financial crisis terjadi, maka Amerika kita tahu mengeluarkan satu kebijakan yang unkonvensional yang disebut dengan quantitative easing, QE. Apa itu? Quantitative easing itu istilah sederhananya adalah printing money lah, mencetak uang. Jadi Amerika mencetak uang dari tahun 2008 ke tahun 2012 itu sekitar 3 triliun dolar untuk membail out bank-bank di Amerika yang mengalami permasalahan akibat krisis subprime mortgage. Nah, ini membuat negara-negara yang punya cadangan devisa besar dolar seperti China, Rusia, India, South Africa atau negara-negara Brazil ya, itu merasa tidak nyaman karena apa, daya beli cadangan devisa dolarnya itu menurun. Karena kalau Anda misalkan the Fed terus Anda cetak uang begitu banyak, sedangkan saya Bank Sentral China yang punya begitu banyak cadangan devisa dalam dolar, tentu daya beli dolar saya akan melemah terhadap barang real karena uangnya dicetak. Sehingga membuat mulai pelan-pelan China, Rusia dan negara atau disebut negara-negara bridge ini mulai mencari cara bagaimana keluar dari dolar untuk tapi sedangkan dolar ini kan digunakan sebagai global reserve currency, digunakan untuk store value, digunakan untuk menjaga nilai cadangan devisa. Yang kedua untuk transaksi, yang paling besar dolar itu digunakan untuk transaksi ekspor impor. Nah akhirnya dibuat satu transaksi gimana caranya mereka bisa keluar dari dolar, mereka menggunakan yuan akhirnya. Jadi mereka menggunakan yuan, tapi yuan ini harus bisa membeli komoditas-komoditas penting seperti minyak, seperti gas, seperti makanan dan seperti emas misalkan. Nah sebelum negara-negara sebelum China bangkit, tentu negara tidak ada yang terima yuan sebagai alat pembayaran. Tapi di tahun 2013 Rusia itu mau menjual minyak dan gasnya dengan yuan. Makanya disemented hubungan antara Rusia dan China ke dalam suatu kebijakan kooperatif ekonomi yang disebut dengan bridge Brazil, Rusia, China, India, South Africa. Nah, ketika Rusia mau menjual minyak dan gasnya dengan yuan, maka yuan itu menjadi alternatif transaksi. Karena negara-negara lain selain Rusia dan China yang kekurangan minyak dan gas itu bisa menggunakan yuan sebagai alat pembelian minyak dan gasnya Rusia. Rusia kita tahu eksportir minyak dan gas nomor 2 terbesar di dunia. Nah, akibat Rusia menjual minyak dan gasnya di tahun 2013 menggunakan yuan, maka disitulah hubungan antara Amerika dan Rusia mulai pelan-pelan mengalami pemburukan. Sebenarnya hubungan Amerika dan Rusia di tahun 2001 sampai dengan 2012 itu baik-baik aja. Tapi begitu Rusia menjual minyak dan gasnya di tahun 2012-13 menggunakan yuan, di saat itu Amerika merasa Rusia mengganggu hegemoni dolar sebagai global reserve currency.
Makanya kita tahu 2014 ada yang namanya ada yang namanya Arab Spring, dan Arab Spring itu tidak terjadi hanya di Timur Tengah, tapi terjadi di Ukraina. Presiden yang pro terhadap Rusia digulingkan, diganti dengan presiden yang lebih condong terhadap masuknya Ukraina ke dalam Uni European Union dan juga NATO. Nah, itu yang membuat akhirnya terjadi pecah perang Ukraina sampai sekarang. Sebenarnya perang Ukraina sekarang ini sudah dimulai dari tahun 2014. Sudah dimulai dari 2014. Cuman karena 2014 waktu yang menang 2015 itu adalah Donald Trump. Donald Trump tidak terlalu peduli dengan kebijakan luar negeri Amerika yang menekan Rusia. Tapi lebih condong Donald Trump fokus bagaimana menyelesaikan trade disparity antara Amerika dan China. Makanya terjadi yang namanya trade war semenjak Trump berkuasa. Nah, ketika Trump kalah karena COVID, digantikan oleh Biden, maka Biden kembali melakukan retorika kebijakan luar negeri yang sama yang diinginkan oleh Hillary Clinton, sahabatnya waktu di Partai Demokrat tahun 2015. Sehingga akhirnya perang Ukraina muncul lagi sekarang. Jadi inti dari perang Ukraina ini sebenarnya adalah kemarahan Amerika terhadap Rusia yang mau menjual minyak dan gasnya di tahun 2012-2013 dengan menggunakan mata uang yuan. Dengan yuan digunakan sebagai mata uang yang bisa membeli minyak dan gas, maka yuan bisa menjadi alternatif. Dan ini jawaban bagi saudara ini ya, yang tadi bertanya, Sofian Hadi yang tadi bertanya bahwa yang bisa menjadi alternatif pengganti dolar adalah yuan. Karena yuan adalah mata uang yang bisa digunakan untuk membeli sumber daya yang sangat dibutuhkan Indonesia. Indonesia ini kan negara importir migas. Ya, kita impor migas sekitar 1,2 sampai 1,5 juta barel per hari ya. Nah, jadi ketika kita butuh minyak dan gas untuk membiayai untuk impor, tentu kita butuh satu mata uang yang bisa digunakan untuk membeli komoditas tersebut. Dan komoditas tersebut adalah yuan. Nah, cuman apakah yuan bisa berdampingan kalau yuan bisa digunakan sebagai alternatif currency? Apakah bisnis bisa tetap berjalan? Bisa tetap berjalan ya. Contohnya apa? Waktu tahun 1900 sebelum dolar digunakan officially sebagai global reserve currency, ada pound sterling. Nah, begitu dolar officially menjadi global reserve currency tahun 1944 dengan adanya Bretton Woods, maka dua mata uang ini bisa berjalan beriringan. Dolar punya marketnya sendiri, British pound sterling punya marketnya sendiri. Nah, kemungkinan yang akan terjadi terhadap ekonomi dunia 5-10 tahun lagi adalah yuan akan punya marketnya sendiri, orang akan bertransaksi ekspor impor dengan yuan, dan dolar pun dengan marketnya sendiri. Jadi kemungkinan dunia ini akan multipolar ya. Kalau dulu kan sebelum perang Ukraina ini, dunia ini single polar. Semua terpusat pada kebijakan internasional Amerika. Nah, sekarang dunia terbagi multipolar. Ada nanti negara-negara ada yang cenderung kebijakan politik luar negerinya akan lebih dekat ke China, Rusia, India, South Africa bridge. Ada negara-negara yang tetap kebijakan luar negerinya dekat ke Eropa dan Amerika. Kalau Indonesia sendiri, dia masuk ke condong ke arah mana nih Pak Mikel? Karena kita secara konstitusi kita sebenarnya negara yang non-blok ya, bebas aktif ya. Konstitusi kita mengutarakan bahwa kita kebijakan politik luar negeri Indonesia adalah kebijakan politik yang bebas aktif. Maka kemungkinan kita akan seharusnya Indonesia mengutilize kondisi sekarang yang ada. Kita bisa mengambil manfaat dari kebijakan luar negeri kita terhadap China, Rusia, dan bridge. Kita bisa juga mengambil manfaat kebijakan luar negeri kita ke Eropa dan Amerika. Possible nggak? Sangat possible. Kalau kita bisa memainkan dengan cantik ke dunia yang multipolar ini, tentu kita bisa mengambil keuntungan semanfaat sebanyak-banyaknya sebenarnya. Oke, pertanyaan kedua nih Pak Mikel. Komrad Parewa, menurut Anda, kenapa sampai saat ini Indonesia masih belum bergabung dengan BRICS? Ada hubungan sih sama yang tadi ya? Silakan dijawab Pak Mikel. Iya, mungkin kalau kita bergabung dengan BRICS, bisa aja. Kenapa enggak? Gitu ya. Karena BRICS ini adalah populasinya, dari sisi populasi, dari sisi prospek pertumbuhan ekonomi, jauh tentunya lebih bagus daripada Uni Eropa dan Amerika. Karena Amerika populasinya sudah aging, Eropa juga sudah masuk ke dalam aging populations. Sedangkan ekonomi yang lebih dinamis itu ada di ekonomi di Asia sebenarnya. Yang lebih dinamis, pertama population growth-nya itu masih tumbuh, penduduknya masih muda, per kapitanya masih cukup rendah, sehingga peluang ekspansi masih cukup tinggi. Jadi Indonesia kalau bergabung ke dalam BRICS, misalkan menjadi BRICI gitu ya,
Salah satunya Indonesia sangat mungkin harusnya kita bisa masuk bisa menjajaki hal tersebut gitu ya. Tadi mengambil manfaat dari kebijakan infrastruktur China misalkan Belt and Road China, terus mengambil manfaat dari murahnya harga energinya Rusia, mengambil manfaat dari besarnya pasar India, Asia Tengah itu ya, Brazil, Amerika Latin. Kenapa enggak kita bisa menjadikan mereka itu pasar ekspor barang-barang kita? Tapi untuk Eropa dan Amerika kita juga bisa mengambil manfaat. Inovasi, teknologi masih muncul dari Eropa dan Amerika. Amerika dan Eropa masih menjadi sumber ide munculnya inovasi-inovasi baru. Dan kita kenapa enggak mengambil manfaat dari situ. Nah jadi kalau peluang untuk masuk ke dalam bridge harusnya kenapa enggak kita jajakin? Tapi itu tidak akan memperburuk hubungan dengan Amerika dan Eropa? Seharusnya sih enggak. Kalau kita bisa juga menawarkan manfaat lain ke Amerika dan Eropa, seharusnya sih kita bisa bermain di dua peran tersebut. Contoh negara India misalkan, terbukti India bisa dengan dengan sukses tahun lalu dia bisa tetap import minyak dan gas dari Rusia dengan menggunakan rupiah bahkan, tapi di saat yang sama dia tidak mendapatkan sanksi apa-apa dari Uni Eropa dan Amerika. Jadi kita bisa mencontoh bagaimana India bisa memaksimalkan peran dari adanya dunia yang multipolar sekarang. Tapi kalau untuk jangka panjangnya bridge ini apakah Pak Mikael sendiri melihatnya seperti apa dan apakah possible nih untuk jangka panjang mereka menggunakan mata uang yang mereka yakini sekarang? Sangat possible, bahkan mereka sudah melakukan sekarang ya. Kalau kita lihat ya, Xi Jinping semenjak terpilih lagi jadi presiden China, itu dia melakukan rally ke setiap negara-negara Amerika Latin dan dia menawarkan yuan sebagai alternatif currency daripada dolar. Dan negara-negara tersebut kelihatan menerima gitu ya. Nah jadi kalau kita lihat sangat besar peluangnya 5 tahun ke depan porsi yuan sebagai alat transaksi antar negara bridge atau bahkan yang lebih besar dunia, porsinya akan terus naik sangat besar peluangnya. Makanya tadi Indonesia harus memanfaatkan peluang yuan sebagai global reserve currency. Pertama apa? Pertama dari sisi misalkan penerbitan obligasi negara. Kenapa kita nggak berpikir kita menerbitkan obligasi negara berbasis mata uang yuan? Karena ongkosnya seharusnya lebih murah. Kalau kita menerbitkan dollar bonds, kita menerbitkan obligasi global RI dalam dolar, biasanya kan dalam dolar paling besar, itu misalkan bunganya sekitar 4-5%. Tapi kalau kita menggunakan yuan, seharusnya bunganya lebih murah. Dan dari currency risk itu relatif lebih kecil. Contoh fluktuasi rupiah terhadap dolar kan biasanya tinggi. Tapi kalau fluktuasi rupiah terhadap yuan, fluktuasinya rendah. Sehingga kalau kita bisa menerbitkan obligasi negara berbasis mata uang yuan, ongkos di APBN kita lebih kecil. Dan kalau misalkan yuan sudah makin banyak digunakan sebagai reserve currency, maka ketika kita menerbitkan global bond berbasiskan yuan, itu bisa digunakan untuk impor barang-barang yang kita butuhkan di dalam negeri kan. Sehingga yang terjadi ongkos di APBN, ongkos bunga di APBN menjadi kecil. Oke. Tapi mungkin nggak sih ini bagi para eksportir importir Indonesia bakal melepas kebergantungan kita terhadap US dollar tuh mungkin nggak sih Pak Mikael? Sangat mungkin, karena total ekspor impor kita dengan China itu udah 30%. Ya, sisanya kalau nggak salah 20% dengan ASEAN. Sedangkan dengan Eropa udah tinggal 18%, saya rasa ya. Dengan Amerika juga tinggal 18%. Jadi ekspor secara real sektor, ketergantungan kita dengan China dan ASEAN itu sekarang sudah jauh lebih besar dibandingkan ketergantungan sektor real kita dengan Amerika dan Eropa. Jadi kalau bisnis kita, sektor real kita, bisnismen kita itu sudah sering beli import barang dari China dan jual ke dalam negeri, atau produksi di dalam negeri dijual ke China dan dijual ke ASEAN, kenapa enggak dia menggunakan atau menempatkan mata uangnya ke dalam aset yuan? Seperti itu ya. Jadi sangat possible, sangat mungkin. Nah, tapi kalau dampak plus dan minusnya dari dedolarisasi ini terhadap masyarakat Indonesia secara umum itu apa sih? Secara positif tentu rupiah akan relatively stable karena permintaan terhadap dolar akan relatively terbatas 5 tahun ke depan. Karena ada sumber daya lain, ada financial asset lain yang bisa digunakan sebagai alat transaksi ekspor impor, yaitu yuan. Jadi secara positif kalau transaksi ekspor impor Indonesia dengan yuan, misalkan Bank Indonesia terus melanjutkan kerjasama currency swap
dengan China menggunakan yuan, maka otomatis permintaan terhadap dolar itu pelan-pelan akan turun. Dan kelihatan sekarang rupiah kita relatively stable dibandingkan dengan 5-10 tahun lalu, ketika mungkin kalau kejadian SVB terjadi di tahun 2017 atau terjadi di tahun 2010, mungkin rupiah kita udah 16-17 ribu sekarang. Tapi karena ada alternatif yuan, otomatis rupiah kita relatively stable dan sebagainya. Nah, jadi kalau menurut saya positifnya tersebut rupiah akan relatively stable. Mungkin negatifnya lebih ke arah external threat dari sisi geopolitik ya. Tentu Amerika sebagai incumbent, sebagai negara yang superpower quote on quote gitu ya. Tentu apakah pertanyaannya, apakah dia mau kekuasaannya tergerus 5 tahun ke depan? Itu adalah pertanyaan terbesar kita. Untuk 5 tahun ke depan, apakah Amerika mau melepaskan status global reserve currency-nya pelan-pelan digantikan oleh yuan? Tapi apakah, kalau untuk bridge-nya dulu deh, kita bridge-nya dulu, apakah possible 100% mereka lepas dolar dan pakai yuan ke depannya? Sangat possible, sangat possible. Contoh Rusia sekarang, transaksi ekspor impor terbesar dan transaksi forex terbesar mereka sekarang udah yuan, bukan lagi dolar, bukan lagi euro. Begitu Rusia sudah sukses, maka tentu akan diikuti oleh Brazil, South Africa, even India. Jadi kalau misalkan tadi balik lagi, si kuncinya adalah minyak dan gas tadi, karena kan minyak, gas dan pangan. Jadi negara-negara bridge ini adalah negara-negara yang biasanya karena account-nya defisit nih, yang surplus cuman China dan Rusia, yang surplus ekspor importnya. Sedangkan 4 lain mungkin kebutuh impor lebih banyak karena negaranya sedang tumbuh gitu kan. Nah, kalau dia butuh impor tapi tidak ada dolar yang tersedia cukup, maka dia akan mencari sumber alternatif lain, yaitu yuan. Dan kalau ini terus terjadi, maka tentu pasti porsi yuan akan terus membesar. Nah, kalau kebutuhan importnya sudah di-provide oleh yuan, maka apa yang terjadi? Cadangan devisanya pun pelan-pelan akan menggunakan yuan. Oke. Ini Pak Mikael menarik banget, tapi terakhir nih Pak, untuk menutup generasi cuan episode kali ini, bisa kasih tips do and don'ts juga nih buat sahabat kompas.com yang melihat tren rupiah lagi menguat, takutnya ntar mereka investasinya malah lebih gila-gilaan lagi, dan gimana cara mengontrol do and don'ts-nya dalam investasi juga di tengah kondisi ekonomi global yang kita udah bahas tadi ini. Jadi gini, dengan dedolarisasi, mata uang negara eksportir komoditas itu akan menguat. Karena artinya harga komoditas akan naik terhadap dolar, karena dolar dibuang kan. Nah, berarti itu akan menguntungkan bagi Indonesia. Nah, sedangkan di saat yang sama sekarang rupiah sudah menguat. Indeks harga saham gabungan kita belum naik ke level all time high-nya. Jadi ini peluang sebenarnya. Jadi bagi sobat-sobat cuan yang mau invest, sebenarnya ini saat yang tepat untuk investasi di pasar saham. Mungkin masuk dulu ke blue chip tadi. Begitu suku bunga dipotong, maka sektor-sektor ekonomi yang sensitif terhadap pemotongan suku bunga itu akan diuntungkan. Sektor perbankan. Sektor perbankan itu relatif sektor yang aman ya. Karena highly regulated, dipantau oleh banyak regulator, jadi tidak bisa, dan good governance, dikelola dengan tata kelola yang baik. Jadi saya rasa mungkin bisa masuk ke blue chip, bisa masuk ke sektor perbankan, bisa masuk ke sektor tadi otomotif, telekomunikasi, sektor-sektor yang market cap-nya besar, sehingga secara fluktuasi harga relatif lebih terbatas. Dan ini adalah timing yang pas sebenarnya, karena tadi rupiahnya sudah menguat, tapi indeksnya belum naik. Artinya masih ada gap di situ yang bisa diisi oleh investor muda, investor retail kita, investor domestik kita untuk bisa mendapatkan return investasi. Saya rasa saham sekarang menjadi alternatif yang bagus untuk investasi. Untuk downs-nya? Untuk downs-nya saya rasa jangan terlalu agresif masuknya pelan-pelan, jangan langsung full gitu ya. Tetap sediakan cadangan cash. Saya rasa kalau misalkan kita punya uang 100, kita bisa masuk sekarang 40 ke saham. Terus abis itu kita 30-nya ke gold, 30-nya lagi ke cash. Oke. Gitu. Itu dia dibagi-bagi ya. Pak Ahmad Mikael, makasih banyak udah ngobrol-ngobrol bareng Pak Ahmad Mikael. Generasi cuan kompas.com. Sehat dan sehat selalu ya Pak.
Thank you. Terus saksikan program-program Generasi Cuan yang akan datang lainnya. Saya Melis Moren, Ikan Monica, Ahmad Mikhail, selaku Chief Ekonom Sukor Sekuritas, pamit undur diri. Pastikan kamu jadi generasi yang pandai melihat peluang. Sampai jumpa.